Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sukses 87 Farm YouTube channel. Ya, YouTube yang kami sediakan untuk para peternak ya, khususnya untuk peternak pemula. Karena saya sendiri juga termasuk peternak pemula. Harapannya dengan adanya channel ini bisa menginspirasi atau setidaknya bisa sedikit membantu terutama bagi peternak pemula ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengulas kaitannya dengan pembuatan atau proses pembuatan silase ya. Ini beda tipis antara silase dan fermentasi. Sebenarnya hampir sama, hanya saja dalam silase ini kita tidak perlu memberikan probiotik ya. Jadi kita olah bahan-bahan yang tersedia tanpa diberi dengan probiotik. Jadi ini ya teman-teman, saya kali ini mengolah dengan berbagai macam ramban. Ingat, dalam silase maupun fermentasi rumus utamanya adalah semakin banyak variasi itu semakin jos, semakin bagus ya. Dan ini saya tambahkan juga dengan onggo atau ampas singkong ya. Jadi untuk pelengkap silase saya ini disitu ada berbagai macam daun singkong, daun mangga, daun jambu, bahkan ada daun pandannya juga, kemudian kulit rambutan, dan masih banyak daun-daunan yang saya campurkan di situ. Kemudian saya tambahkan onggo atau ampas singkong sebagai pelengkap ya. Jadi ini di sini sebagai karbohidratnya. Seperti ini ya. Ini kita ratakan dalam bersama daun ramban, kemudian ditaburkan mineral ya. Jadi setiap pembuatan silase maupun fermentasi selalu saya berikan mineral, atau kalau tidak ada mineral bisa diberikan garam ya. Jadi seperti ini ya, onggo atau ampas singkong. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu ya, seperti ini ya. Ini masih bagus ya, ini masih belum ada ciri-ciri busuk atau jamur ya. Jadi kalau misalkan dari onggo itu ada jamur ya, bisa teman-teman pisahkan atau dibuang saja ya, yang ada yang bagian jamur. Kemudian ini ada campuran juga sedikit menir jagung atau jagung yang digiling ya. Tadi pas beli polar kebetulan ada meniran jagung ya, saya beli sedikit untuk ya, sekali lagi untuk tambah variasi atau tambah bahan ya. Kemudian kita taburkan ya secukupnya saja ya, secukupnya kita taburkan. Kemudian nanti juga ada itu yang sudah di sebelahnya kita sediakan polar ya. Sebenarnya kita cari katul yang lebih murah, tapi kebetulan untuk akhir-akhir ini kita cari katul sangat sulit. Ini terpaksa kita dengan polar ya, harganya agak mahal sedikit, sehingga saya berikan sedikit saja juga ya, untuk meminimalisir biaya operasional. Kemudian kita berikan mineral, atau kalaupun tidak ada mineral bisa diberikan garam ya. Garamnya nggak usah garam yang bagus, garam yang kerosok saja cukup ya. Berapa banyaknya yang mineral yang kita berikan yaitu monggo dari masing-masing kemasan atau masing-masing mineral yang ada di pabrikan itu memiliki ketentuan masing-masing ya. Kalau yang saya pakai ini ketentuannya untuk setiap 50 kg itu cukup dengan satu plastik atau 1 kilo seperti itu. Kemudian kita aduk rata, diaduk-aduk terus ya, untuk tujuannya untuk agar campuran yang bahan-bahan yang kita campurkan ini bisa merata ya. Kemudian setelah selesai kita masukkan ke dalam tong. Ingat, untuk memasukkan ke dalam tong jangan langsung penuh ya, jadi bertahap, kemudian dipadatkan sepadat-padatnya. Bisa dengan diinjak ya, dengan cara diinjak-injak seperti ini ya, untuk tujuannya untuk memadatkan sehingga meminimalisir atau untuk menghindari rongga udara ya. Jadi baik fermentasi ataupun silase itu musuhnya gitu ya, musuhnya udara, karena sistem anaerob ya. Kalau ada udara di dalamnya apalagi bocor berarti sudah nggak anaerob, berarti udara itu bisa masuk ya. Akhirnya
mencemari bahan-bahan yang ada di dalamnya ya. Jadi bakteri itu bisa masuk melalui celah-celah udara itu ya. Jadi sistemnya untuk pembuatan silase ataupun fermentasi ini adalah kunci utamanya adalah anaerob atau kedap udara ya, seperti itu teman-teman. Jadi pemilihan wadah atau tempat pembuatan silase ataupun fermentasinya juga penting ya teman-teman. Bisa dengan tong biru seperti yang saya pakai ini, bisa juga dengan plastik ya. Tentu pilihlah plastik yang tebal ya, agar tidak mudah berlubang atau sobek gitu. Sebentar ya teman-teman, saya rehat sejenak, saya ngopi dulu ya. Jadi biasanya sebelum beternak setiap pagi insya Allah saya mesti ngopi pagi ya. Kemudian setelah beternak pun tidak menghalangi saya untuk ngopi ya teman-teman ya. Insya Allah ngopi tetap jalan, beternak tetap jalan ya. Kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi kalau untuk plastik itu usahakan punya alat vakum ya, tujuannya untuk menyedot udara di dalamnya. Ketika nanti penuh, udara disedot sampai benar-benar kita rasa sudah press, sudah tidak ada udara di dalamnya, kemudian kita ikat sekencang-kencangnya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalaupun nanti ternyata bocor ataupun berlubang, itu insya Allah kalau tidak terlalu banyak air itu bisa jadi, tapi kemudian di bagian lubang itu akan terjadi pembusukan ya, karena bakteri. Nah itu bagaimana kalau seperti itu? Kita cukup buang yang pembusukan itu, dibuang, insya Allah yang lainnya masih bisa dipakai ya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian saya ingatkan kembali bahwa silase maupun fermentasi ini adalah sistem penyimpanan makanan, bisa untuk sebagai bank pakan kita ya. Kalau memang kita tidak punya cadangan makanan, itu ya lebih baik diberikan langsung kepada ternak kita ya, karena dengan demikian bisa hemat tenaga, bisa hemat biaya operasional ya. Karena untuk fermentasi maupun silase ini kan kita perlu perlu variasi ya, tidak hanya ya bisa satu jenis itu bisa, cuman dari segi nutrisi itu akan ya tentu berkurang ya, berbeda dengan jika banyak jenis atau homogenitas ya. Karena bisa jadi satu daun ini nutrisinya kurang, bisa dilengkapi oleh daun yang lainnya ya. Kemudian juga untuk fermentasi ini sangat bisa membantu kita, terutama bagi peternak yang masih sampingan ya, itu sangat bisa membantu ya. Dan juga dalam cuaca seperti ini, cuaca hujan, itu kalau kita punya simpanan makanan berupa silase ataupun fermentasi itu sangat bermanfaat sekali ya. Karena kalau rumput atau ramban itu dalam kondisi basah, mungkin karena hujan ya, karena musimnya hujan, atau dalam kondisi berembun, itu akan riskan terhadap ternak kita, bisa menyebabkan kembung, bisa menyebabkan mencret, atau mungkin penyakit-penyakit lainnya yang disebabkan dari itu semua. Kemudian jika sudah penuh, tutup rapat-rapat ya teman. Sekali lagi pastikan jangan sampai ada celah udara, jangan sampai ada lubang untuk keluar masuk udara ya. Jadi kalau untuk tong ini insya Allah sudah ada klemnya, itu sudah cukup rapat ya, jadi insya Allah aman. Seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk utamanya bagi peternak pemula, karena yang masih mencari-cari pengetahuan tentang peternakan. Untuk yang kurang jelas atau ada yang perlu ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya jawab sesuai kapasitas saya ya. Demikian apa yang bisa kami haturkan. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komentar untuk perkembangan peternakan di Indonesia. Salam sukses untuk kita semua. Salam sukses 87 Farm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.